Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor CPO. Langsung saja ke saham pertama, TAPJ yang ditutup di 1465, terkoreksi 2,65%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, TAPJ akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TAPJ uptrend ya. Naik terus nih, luar biasa. Pucuk 1400 dilewati sampai 1560. Jadi kemana arahnya? Belum tahu nih pucuk selanjutnya berapa ya. Kalau Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, yang paling dekatnya ya ini udah tercapai juga ya. Ini resistennya 1, 2, 3 tercapai. Apakah ke 1700 saat seperti ini? Kemungkinan bisa, tapi kecil. Kalau pandangan saya lebih cenderung kemana TAPJ? Kalau menurut saya loh ya, lebih cenderung sideways ya. Kalaupun bisa naik mungkin offset sedikit, tapi jualan. Kayak seperti itu ya. Tapi analisa bisa salah, bisa. Nih contohnya, perkiraan saya ada swing low dulu, baru naik, ternyata digas naik. Ya memang seperti itu market ya. Kenapa nggak membuat swing low aja? Karena memang mungkin partisipasi bayarnya terlalu besar. Di bawah juga, jadi ya bisa jadi bandar narikin aja terus kan. Seperti itu market kadang nggak sesuai harapan. Seperti ini nih, malah dikasih kan. Dia naik ke resisten, turun, bisa buy, naik, turun, akhirnya breakout. Tapi habis itu rally terus. Ya, yang seperti ini nih, untungnya yang punya harga mungkin beli pas pucuk candle tanggal 9 Juli. Nah itu hoki tuh, untung. Ya kenapa? Karena nggak ada dia membentuk swing low dalam, nggak keganggu psikologisnya. Koreksi dikit aja satu hari naik, koreksi dikit satu hari naik. Ya itu yang beruntung. Apakah yang beli di atas sini akan beruntung juga seperti yang beli di sini? Kita lihat aja ya. Tapi kalau menurut saya sih, bukannya saya melemahkan harapan Bapak Ibu ya. Ya kembali ke masing-masing. Kalau pandangan saya dia lebih cenderung sideways di atas sini. Jadi untuk tadi itu aja. Dan ya ada sentimen beberapa hari yang lalu tuh kan Uni Eropa itu memberikan tarif 0% bagi ekspor CPO. Ya mungkin dampaknya untuk Indonesia. Harusnya kan bagus tuh. Apalagi emiten-emiten yang ekspor ke sana. Saya nggak tahu juga tuh siapa saja emiten ekspor yang ke sana tuh. Biasanya itu yang sangat berdampak. Tapi keseluruhannya ya pasti saham-saham CPO naik. Secara teknikal juga saham CPO kan di atas 4.000 harganya. Sudah mematahkan trendline downtrend. Harga CPO dunia menurut harga CPO Malaysia. Ya. Ini bagus nggak? Harusnya bagus. Cuman saya nggak tahu tuh tickernya apa untuk harga CPO Indonesia. Kan sudah launching tahun lalu tuh. Harga komoditas CPO untuk Indonesia. Cuman nggak tahu tuh tickernya apa. Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tickernya. Nah, itu aja. Jadi oke nih untuk TAPJ ya masih sideways. Lanjut. DSNG yang ditutup di 1420 menguat 3,27%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya DSNG di distribusi. DSNG rebound all time high. Luar biasa nggak? Luar biasa. Di saat semua orang nggak terlalu melihat saham CPO, tiba-tiba dalam sebulan kebelakang dia rebound. Jadi saat ini bagus. Cuman ya anggap aja ketinggalan lah Bapak Ibu. Jangan dikejar lah. Iya betul bisa naik. Tapi gimana kalau turun? Yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu tuh apa? Beli di pucuk ini. Jadi ya kembali ke masing-masing. Kalau melihat seperti ini, kemana kira-kira arah selanjutnya? Kalau kita tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya ini jauh arahnya. Tapi terlalu tinggi menurut saya. Kalau seperti ini juga bisa ya. Pokoknya hampir-hampir mirip lah. Ya 1600 kita targetkan pendek aja dulu. Ya. Habis itu 1900. Apakah mampu? Mudah-mudahan ya. Kalau tarik seperti ini gimana coba? Sama tuh. Kan? Sama. Tuh. Gak beda-beda jauh. Mau tarik dari sini juga sama tuh. Kan? Nih. Ya sekitar itulah. Jadi kita pakai yang terdekat dulu aja. 1600.
kalau dia bisa ke situ ya. 10% lagi naik. Tapi dengan candle seperti lilin naik V-shape seperti ini sih saya skip biasanya. Untuk DSNG bagus, follow the trend yang punya. Kalau yang beli harga pucuk ya, supportnya jauh 1250, supportnya 1250. Nah terserah Bapak Ibu lah bagaimana mengkondisikannya. Kalau saya seperti ini nih, saya biasanya tunggu ada koreksi lah. Kalau memang bagus koreksinya baru saya spek buy. Nih perkiraan juga ada koreksi kan, digas terus nih. Nah seperti itu, tapi Bapak Ibu ingat, sideways trend pendek tuh antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Contoh ini juga nih, sideways trend pendek kan pas kalau ini, nah ini mestinya ya dulu itu pas di sini, pas dia breakout dia sideways range pendek dan lossnya kecil. Iya karena sudah melihat dia naik. Coba kalau turunnya tadi lossnya kecil 5% aja. Kalau beli itu anggap aja beli 850, cut loss dijebol 820. Atau jelek-jeleknya di bawah 800 lah cut loss 790 tuh 7%. Rewardnya tarik ke atasnya karena melihat resisten kuatnya di mana persimpangan jalannya di sekitaran 950 1000. Hah? Nih risk rewardnya ideal nggak? Sebenarnya ideal. Tapi nggak semua orang melihat. Sebenarnya buat trading plan nih gampang. Cuman melihat chart yang bagus seperti ini kan nggak semua kepantau. Saya juga nggak beli karena nggak pantau. Saya lebih memilih Getco waktu itu tuh. Beli di 100 tuh. Udah 2-3 minggu yang lalu tuh. Ya udah rally panjang juga Getco. Tapi koreksi lagi sekarang di 107 kan. Tapi saya sudah take profit di atas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang penting kita hitung risk, hitung reward, oke, beli. Jangan takut rugi. Jangan malah beli di atas ya, memang bisa naik nih. Kalau Bapak Ibu beli di candle tanggal 16 Juli, memang bisa naik. Karena dia mungkin analisa Bapak Ibu, dia satu candle hijau menembus EMA 200 dengan volume besar. Oh, oke, boleh. Analisa seperti itu boleh, nggak ada yang salah. Analisa di market nih nggak ada yang salah. Yang salah tuh pikiran yang menyalahkan itu aja. Karena cara cari duit, make money di market nih banyak cara. Scalping, ODT, swing trader, value investing, grow investing, dividend hunter. Banyak kan? Banyak pilihan, banyak strategi. Nah, kembali lagi. Kalau Bapak Ibu beri candle seperti ini, yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Itu aja kuncinya. Kalau nggak sesuai harapan saya, kalau nggak sesuai harapan saya hot aja. Saya pokoknya hot sampai profit. Oh berarti time frame-nya lama kan, siap menunggu, sabar. Boleh. Kalau Bapak Ibu pakai stop loss di mana mau cut loss? Oh, saya cut loss-nya di bawah EMA 200-nya. Kalau jebol, saya cut loss. Nggak peduli. Saya nggak mau cut loss terlalu dalam. Mending saya misalnya beli di 950, 960, saya cut loss di bawah EMA 200-nya. Misalnya di 900. Udah, saya cut loss itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Yang penting dilakuin, dicoba. Nggak ada orang yang berhasil langsung sempurna sekali 2 kali trading. Paling nggak dia sudah melewati itu fase minimal 2 kali downtrend, 2 kali uptrend saham-saham yang rame. Ya sekitar 1-2 tahun baru. Nggak ada. Kalau dia bilang 1 bulan sudah langsung bisa, itu mustahil. Kenapa? Karena psikologisnya aja belum terbentuk. Dia baru melihat saham-saham yang naik 3 bulan pun menurut saya mungkin menguasai teknik, tapi dia bisa nggak menguasai psikologisnya? Belum tentu. Itu. Jadi terus saja belajar kalau Bapak Ibu mau belajar. Apalagi yang masih muda-muda nih, baru kuliah atau market nih salah satu best untuk investing dan juga ya trading make money. Apalagi kalian masih muda. Wah, modal nggak usah terlalu besar. Jangan berharap profit dulu, mau dalam 1-2 tahun langsung make money, langsung bisa hidup. Pakai modal kecil aja dulu. Modal kecil, nanti kan modal tuh meningkat seiring dengan skill Bapak Ibu. Psikologis teman-teman itu pasti meningkat. Ya. Trial dan error aja dulu, ya. Itu, jangan takut. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau trial dan error, masih buta, ibaratnya nggak tahu arah, ya coba belajar ke
influencer atau siapa aja lah yang buka kelas, Bapak Ibu kalau percaya dicoba. Ya, dicoba, kalau cocok lanjut belajar, kalau nggak cocok ya keluar. Coba aja terus. Jangan takut mengeluarkan uang untuk belajar. Pasti kembali uang belajar Bapak Ibu itu. Yang penting mau belajar. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk DSNG. Kalau menurut saya ya sama, sideways di atas. Ini kemungkinan besar naik dikit ya. Kalau ke 1.800 kayaknya berat. Paling naik dikit lah. 1.600-an nih mungkin. 1.600 naik terus ya. Pokoknya kemungkinan besar DSNG itu mulai sideways di atas ini. Kemungkinan ya. Kita lihat aja nanti. Seiring perkembangan chart ya. Itu. Lanjut. BWPT yang ditutup di harga 114 terkoreksi 3,38%. Asing net sell. Kalau bekerja BWPT di distribusi. BWPT juga sebenarnya tahun lalu sudah tahu nih waktu awal kebangkitannya di Maret 2024 tahun lalu. Dia itu laporan keuangannya bagus, turn around kalau nggak salah ya. Bertumbuh, tapi lama kan. Baru momentumnya tahun ini diterbangin setahun. Tapi ya hitung-hitung terlalu beresiko juga di 50. Itu tuh harus lihat fundamental, harus bisa baca laporan keuangan, harus tahu sentimennya, story-nya. Kalau nekat beli di 50. Tapi habis itu dia rally kan naik hampir berapa nih? 120% ya. 130. Lumayan ya, setahun lumayan. Tapi sulit Bapak Ibu kalau cari saham yang seperti ini. Ya bisa dicari. Yang penting siap kulik Bu. Laporan keuangan, bagaimana ya, lihat laba, lihat project ke depannya seperti apa di Ubek ya itu namanya. Public expose. Nah, itu. Jadi ya, kalau secara teknikal BWPT bagus, uptrend. Kita time frame weekly-nya aja biar lebih rapat ya. Kira-kira di mana nih persimpangan jalannya? 100 level psikologis perubahan praksi harga. 104 198. Kita pindah ke daily. Nah, itu ya kebetulan di situ persimpangan jalan. Nah, jadi ya menariknya kalau dikasih dekat 100. Itu aja. Ya, kita lihat aja dulu BWPT. Kalau saat ini lebih ke wait and see. Kenapa candlenya juga kurang bagus walaupun belum kecil. Menariknya kalau di 100. Menarik BWPT. Mantul nggak? Potensi mantul. Itu. Lanjut Getsco yang ditutup di 107 terkoreksi 3,6%. Asing net buy. Getsco di distribusi. Getsco wah wajar. Dia mau mencapai TP2 terus jebol, TP1 pun dijebol ya. Memang agak liar. Kenapa? Karena Getsco ini walaupun saham CPO-nya bagus, tapi dia lebih ke pergerakan grupnya Pak Prayogo. Itu dia ikut. Tapi kemungkinan besar tetap rebound 1-2 hari ke depan. Kalau dia ke 199 itu spike buy, jangan takut. Dikasih lah kalau cuma 3-4-5%. Ya, tunggu di bawah Getsco. Lanjut L-SHIP yang ditutup di 1380 menguat 2,6%. Asing net buy. Kalau bekerjanya L-SHIP akumulasi. L-SHIP bagus uptrend. L-SHIP bagus juga. Intinya L-SHIP itu nggak boleh jebol 1.280. Itu aja kuncinya. Kalau Bapak Ibu mau beli, sabar tunggu walaupun dia sideways. Ya, kalau pandangan saya L-SHIP Agustus ada peluang ke 1.500, 1.550. Ya. Risk reward. Kalau Bapak Ibu tertarik, tapi ini disclaimer ya. Lumayan dalam cut loss-nya. Tuh, 8% reward 10-12. Nah, itu. Jadi kalau koreksi-koreksi dikit ambil. Belum saatnya downtrend. Ya. Tapi harus siap tuh cut loss-nya 8% kalau tertarik. Intinya ini harusnya dijaga nih. 1280 1.300-nya. Target Agustus 1.500 1.550. L-SHIP. Lanjut. AALI yang ditutup dengan 6.900 menguat 2,2%. Asing net sell. Kalau bekerjanya AALI akumulasi. Kayaknya berat deh kalau mau nembus 7.000 nih. Tapi kita lihat aja ya. Ali. Nah, ini juga nggak dikasih bawah ya, nggak dikasih koreksi, digas lagi ya. Seperti itu kita kalau sudah dapat harga nanggung seperti ini bingung. Nggak dibeli dia naik,
kalau dibeli bisa-bisa kadang turun kan, malah cut loss ya, seperti itu cara market memainkan psikologis. Nah, jadi bisa tembus, kayaknya bisa tembus ya kedalaman kalau nunggu di 6.000. Tapi kita tunggu aja lah di 6.500, mulai cicil aja kalau ada koreksi 6.500, 6.000. Siapa tahu kan 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan, atau seminggu ke depan dia naik gagal terus turun dekat tuh. Pokoknya nggak usah pakai 5.800, pakai EMA 200-nya 6.000 support kuatnya. Secara view CPO seperti yang waktu itu saya bilang, tahun ini bangkit, tahunnya CPO. Cuman mungkin belum Agustus. Untuk Ali nih bisa jadi kan di nanti September, Oktober. Yang pastinya Ali yang belum uptrend. Maksudnya uptrend ya kalau dihitung dari bawah ya naik uptrend. Cuman dia nih dalam fase sideways lebar dan panjang. Kalau dia rally bangkit, targetnya ya 10.000, 9.500 ini tuh ya, masih jauh arah Ali ya. Itu aja Ali menarik. Lanjut SSMS yang ditutup di 1390 terkoreksi 2,11%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya SSMS ada distribusi, tapi Bapak Ibu lihat dulu SSMS nih sideways-nya bagus, risknya kecil tuh. Nih kalau Bapak Ibu tertarik, ini dia lagi sideways trend pendek. Nih kalau tertarik ya, tapi ini disclaimer ya. Ini dia sideways trend pendek dan di atas EMA 200. Ini antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Kalau dibuang-buang, kalau naik TP1. Risk reward-nya, yang penting hitung risk reward ya. Cut loss-nya 10%, reward-nya 12% minimalnya. Ini salah, kita beli bawah. Cut loss-nya 9%, reward-nya 14%. Ideal nggak 1,5? Ideal. Target 2-nya bahkan 3 kali lipat. Karena kenapa? Karena SSMS belum bangkit. Walaupun ini kalau Bapak Ibu ketahui itu saham repo. Ya, tapi secara teknikal ke atas. Ya, kemungkinan besar ke atas. SSMS. Itu. Lanjut. SIM yang ditutup dengan 640 terkoreksi 0,77%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, akumulasi tipis. Secara teknikal SIM waduh bagus ya. Pakai 600, tiba-tiba kalau ada dibuang spek buy, mantul dari 600. Kenapa? Karena itu resisten kuat yang akhirnya ditembus, itu resisten 7 tahun yang lalu. Masa cuman 2-3 hari aja di atas terus jebol? Tetap mantul. Pandangannya tetap akan tembus 700. Akan diuji di Agustus. Ya mudah-mudahan dikasih koreksi dulu biar bisa dapat harga murah. Ya. Untuk SIM lebih cenderung kemana? Sideways untuk naik. Tetap akan menguji kembali 700. Kita lihat aja nanti. Lanjut. TBLA yang ditutup dengan 795 menguat 1,27%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya TBLA di distribusi tipis. TBLA aman. Downtrend sih enggak. Tetap bertahan. Pokoknya pakai aja support 750 dijaga. Target masih sama Agustus. Pandangan saya bisa 900. Masih bisa. Ada peluang ya. Itu aja. Mungkin gak dead cat bond. Kecil kemungkinan besar. Pokoknya kalau ISG masih arah bullish, apalagi nyentuh 7.800, bisa ke trigger juga naik. Apalagi sentimen tadi Uni Eropa memberikan tarif 0% untuk Indonesia. Ya, stop loss kalau dijebol 750 kalau berminat TBLA. Lanjut JAR yang ditutup di harga 735 terkoreksi 5,16%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya JAR di distribusi. JAR uptrend ya. Saya ketinggalan JAR, malah memperhatikan saham yang lain. Saya udah lihat-lihat di sideways ini, nggak beli saya. Aduh, karena likuiditas juga tipis waktu itu. Wah, ternyata arah 2 kali dan terbang. Jadi saat ini sudah all time high juga. Jadi kemana arah JAR? Sideways dulu. Kalau pada sideways dulu. Belum saatnya dia naik lagi menggas. 690, 675 support, resisten 790. Nah, di area ini pergerakannya. Jadi kalau mau beli JAR, beli dekat-dekat support. Kalau nggak dikasih ya udah, anggap aja ketinggalan. Kalau FOMO, yang penting tahu bagaimana respon kalau nggak sesuai harapan. Kuncinya itu Bapak Ibu respon saat nggak sesuai harapan. Itu ya, JAR. Lanjut
PAM yang ditutup harga 382 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. PAM didistribusi. Ini kayaknya crossing barang ya PAM nih. Aman lah PAM. Yang penting gak jebol berapa? 360. Jebol itu udah gagal dead cat bond. Lebih cenderung kemana? Sideways. Sama dia nih sideways. Bisa tembus juga 440. Kita lihat aja. Ini kemungkinan besar swing low dulu terus naik. Nah ini kesempatan. Kalau besok koreksi-koreksi. Hari ini koreksi. Kesempatan beli dekat-dekat support. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 360. Risk reward hitung. Nah, itu yang penting tuh risk rewardnya. Karena kita kan nggak bisa mengendalikan market. Jadi kita tahu resiko seberapa yang kita mampu. Kalau Bapak Ibu nggak mampu loss 7%, ya nawar. Bawah dikit bisa beli di 378, 376 biar lossnya 5%. Kita balikin lagi tadi. Kalau lossnya 6% ya. 6%, 7%, rewardnya minimal berapa? 9%, bahkan 2 kali lipatnya. 3 kali lipatnya bahkan hampir. Ya, itu. Hitungnya seperti itu. Yang penting siap dengan resiko. Ya, lebih cenderung kemana? PAM kalau pandangan saya cuma koreksi-koreksi biasa terus naik lagi. Tapi disclaimer ya, kembali keputusan beli jual di tangan masing-masing. Terakhir, STAA yang ditutup di 950 menguat 0,52%. Asing net buy. Kalau dilihat democracy-nya STAA ada distribusi. STAA uptrend juga ya. Jadi saat ini kalau saya lebih ke sama wait and see dulu lah. Kita ketinggalan nih ya wait and see, jangan dipaksa. Tapi kan nanti ketinggalan lagi dong. Ya kembali lagi tadi respon Bapak Ibu gimana? Kalau nggak sesuai harapan kalau mau beli sekarang, coba hitung risk reward. Kalau melihat ini kan harusnya STA itu sudah terkonfirmasi breakout area resisten kuat, area sideways-nya yang terbentuk dari 2023. 2 tahun dia sideways akhirnya bangkit. Ya target tetap masih sama 1000-1050. Itu risk reward seperti ini. Nah, cut loss di bawah ya di bawah 900. Turunin aja dikit. Nah, di bawah 900 ya. Saya itu biasanya cut loss di bawah angka genap. Kalau pas cut loss pas supportnya di angka genap saya turunin lagi. Ya udah resiko lah itu. Rewardnya nah seperti ini siap nggak Bapak Ibu reward 1/1,5? Kalau siap beli, kalau nggak siap cut loss 6%, nawar agak bawah. Kalau feelingnya masih di STAA, gitu aja ya. Itu untuk STAA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.